Oke, selamat pagi semuanya yang di sana. Ya, walaupun mungkin sekarang kita nggak bertemu tatap muka, saya tahu kalian pasti rindu gitu. Entah dengan saya atau dengan Tuhan yang ada di gereja. Karena itu kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama kebaktian walaupun nggak secara langsung. Tapi saya percaya bahwa ada sukacita di rumah kalian, bahwa ada sukacita di setiap tempat kalian. Katakan amin. Amin. Nggak kedengeran. Jangan gara-gara di rumah jadi alim dong. Justru kan rumahku istanaku. Harusnya lebih keras. Coba teriak lagi sama-sama katakan. Amin. Yes. Oke, yuk kita bawa pujian. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan apa? Temukan Yes. cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama yuk. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Di mana? Dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanya untuk siapa? Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oke, sekarang kita mau masuk dalam doa.
Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyiapin hati kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kiranya kita siapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin belum sempat untuk mengucapkan salam tadi pagi, sekarang waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Yuk kita siapin hati kita lebih fokus lagi. Dan saya percaya sekalipun kita di rumah, hadirat Tuhan pasti ada. Hadirat Tuhan gak terbatas. Asal ada hati yang percaya, ada hati yang disiapkan, maka hadiratnya dapat dirasakan dimanapun kita berada. Dalam tema bulan ini yaitu intimacy, bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, baik dalam membaca firman-Nya, dalam bersekutu dengannya. Coba kita renungkan lagi, apakah dalam setiap pembacaan firman kita udah melakukannya, kita udah merenungkannya, atau hanya sekedar membaca. Nah itu yuk kita sama-sama bikin komitmen, kita sama-sama bikin janji lagi bahwa ya Tuhan, ajarkan aku untuk merenungkan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu. Ajar aku lebih lagi ya Bapa. Yes. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan lagi yuk. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang lagi dari awal, yuk sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Yuk sembah Tuhan, kita mau sembah Dia. Come on, kita sembah Tuhan sama-sama yuk. Haleluya. Oh kami renungkan Tuhan, oh kami lakukan firman-Mu, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya minta Cika untuk berdoa. Mari teman-teman semua kita bersatu hati buat menyiapkan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati kami. Tuhan, Engkau telah memimpin kami Bapa. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu Bapa. Walaupun saat ini Tuhan kami gak bisa Tuhan ibadah di gereja seperti biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan kami beribadah Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang berikan kami hati Tuhan yang sungguh Tuhan buat mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami dapat menghidupi Tuhan setiap firman-firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang berkati pembicara Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati lidah, mulut dan bibirnya Tuhan, biar setiap perkataannya Tuhan merupakan perkataan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, nama Yesus, amin. Selamat pagi teman-teman remaja dan pemuda, apa kabar? Gimana rasanya sudah menjalani 4 bulan di rumah aja? Bosan? Gue sih bosan ya. Walaupun kita bosan di rumah aja, kita nggak boleh bosan untuk mendengar firman Tuhan ya. Untuk pagi ini, saya diminta untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Firman Tuhan dan Persekutuan. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu, apa itu persekutuan? Kalau yang saya lihat ada di KBBI, persekutuan itu adalah hal bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Kalau diambil dari bahasa Yunani, persekutuan itu diambil dari kata koinonia, yang artinya persekutuan dengan partisipasi intim. Jadi, sebenarnya apa itu arti persekutuan? Kalau digabungkan dari yang KBBI dan dari bahasa Yunani itu, persekutuan itu artinya adalah persatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah, untuk dalam hal gereja ini, kepentingannya itu apa? Kepentingannya itu adalah untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Memang persekutuan itu tidak terbatas hanya untuk di gereja saja. Bahkan di KBBI pun ada yang menyebutkan kalau persekutuan itu adalah sebuah negara, sebuah serikat. Nah, kalau di dalam gereja itu, apa sih contoh persekutuan yang paling populer? Ada contohnya persekutuan doa. Ya, ini yang paling populer. Saya yakin di setiap gereja pasti ada persekutuan doa. Mau di gereja kita atau di gereja-gereja yang besar, pasti ada persekutuan doa. Lalu pasti ada persekutuan pelayan, yang diisi oleh para pelayan yang melayani di dalam gereja.
ada WL, ada singer, ada pemusik, ada sound system, ada multimedia, asyir, kolektan. Mungkin ada lagi yang tidak kesebut, tapi mungkin pasti mereka masuk ke dalam persekutuan pelayan itu. Lalu ada persekutuan antar gereja. Nah ini mungkin yang agak jarang sekarang-sekarang, tapi ada, saya pun pernah ikutan. Persekutuan antar gereja itu biasa diisinya oleh beberapa gereja. Mungkin satu sinode dari sesama GBI, sesama GKI, atau mungkin yang berbeda-beda sinode, ada GBI, GKI, GKBP, GKP, dan lain-lain. Lalu yang pasti ada satu yang sering kita lakukan, yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan ini termasuk persekutuan, karena kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Lalu apa sih menjadi dasar persekutuan kita, orang-orang Kristen? Apakah hobi kita? Apakah etnis? Apakah usia kita? Apakah status kita? Saya rasa tidak ya. Dasar utama persekutuan kita itu adalah firman Tuhan. Yang lain seperti misalnya usia, etnis, status itu bisa kita anggap sebagai dasar sekunder untuk kemudahan dalam persekutuan. Sebagai contoh, kita ada persekutuan doa remaja, ada persekutuan doa umum. Sama-sama dasar utamanya itu adalah firman Tuhan. Tetapi dasar sekundernya adalah ya remaja, ya orang-orang yang ada di remaja dan pemuda umurnya dari mungkin sekitar umur 15 tahun sampai umur 20-an. Untuk yang umum, bebas siapapun bisa masuk. Itu ada dasar sekunder. Tidak menjadi dasar utama kita untuk persekutuan. Ingat selalu persekutuan kita, dasar utamanya adalah firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan? Bisa kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, mengapa firman Tuhan? Ini kita bisa contoh dari jemaat mula-mula, di mana mereka percaya kepada Tuhan dan firman-Nya melalui rasul-rasul yang memberitakan firman itu. Bisa lihat di ayat 41. Kata di orang yang menerima perkataannya. Ini cerita ketika Petrus berkhotbah dan orang-orang itu menerima dan mereka bertambah jumlahnya 3.000. Karena mereka percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Bisa lihat di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah ini mereka punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat mereka yaitu percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Sehingga mereka tetap bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Alasan selanjutnya bisa kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Apa yang bisa kita dapat dari kedua ayat tersebut? Persekutuan dalam Kristus tentu mengakui hal yang ada di ayat 2, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 2 tadi, kalau Yesus Kristus itu datang sebagai manusia dan dia berasal dari Allah. Nah, jika ada orang yang tidak percaya kepada perkataan itu, ya tidak bisa dibilang dia persekutuannya dalam Kristus. Dia tidak mempunyai dasar yang kuat dan dia hanya ikut-ikutan saja ikut persekutuan itu. Nah, bedakan untuk yang tidak percaya dan belum percaya tapi mau percaya. Kalau orang yang memang tidak percaya tapi ikut-ikutan persekutuan itu, tentu itu bisa menghancurkan persekutuan tersebut. Tapi kalau ada orang yang belum percaya tapi dia ikut persekutuan itu karena mau percaya, itu baik. Itu justru baik. Jadi bedakan yang tidak percaya dan belum percaya tapi mau percaya. Nah, tadi kita sudah membahas kalau dasar yang kuat itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, bagaimana? Nah, yang pasti itu mudah terombang-ambing. Ya, seringkali kita naik turun, tergantung keadaan dan suasana. Kalau hati kita lagi sedih atau hati kita lagi tidak enak, tentu kita akan naik turun selama kita melakukan persekutuan itu. Lalu mudah meninggalkan persekutuan, karena
dasarnya tuh bukan firman Tuhan mereka datang persekutuan, tetapi hal-hal lain seperti contohnya datang persekutuan karena ingin ketemu si Anu si dia gitu. Ternyata si Anu nggak datang nih. Dia misalnya lagi ada kerjaan atau apa. Ya dia juga nggak ikut datang persekutuan ternyata. Lalu misalnya lagi sakit hati sama si Anu. Ya karena ada mungkin pertengkaran sedikit atau semacamnya. Dia nggak ikut datang persekutuan juga. Lalu misalnya ada WL-nya bukan favorit atau misalnya WL-nya ngebosenin. Ya nggak datang persekutuan juga. Nah ini yang orang-orang yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Ya jadi mereka meninggalkan persekutuan itu mudah sekali. Lalu bisa pindah jalur juga. Sebagai contoh tadi ada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Orang yang tidak percaya kalau Yesus itu datang dari Allah. Ya mereka bisa menghasut kita. Dan kalau kita nggak punya dasar yang kuat, ya kita tidak percaya lagi pada Tuhan. Kita malah mengikuti mereka nanti. Nah kita sudah punya dasar yang kuat nih. Lalu apa aja yang bisa kita lakukan dalam persekutuan itu berdasarkan firman Tuhan? Ada yang pertama yaitu saling mengasihi. Ada di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa jadinya kalau dalam persekutuan itu tidak ada yang saling mengasihi? Ya mungkin orang-orang pada asik sendiri, bawa persoalan masing-masing, tapi mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Mereka ya cuek aja gitu, nggak ada kasih di antara mereka. Di dalam firman Tuhan tuh sudah dikasih tahu kalau kita tuh harus saling mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan itu adalah bukti bahwa kita adalah murid-muridnya. Kita sudah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk yang kedua itu saling melayani. Ada di Galatia 5 ayat 13. Saya bacakan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Nah, kita sudah mengasihi nih satu sama lain. Lalu kita bisa juga melayani satu sama lain. Jadi jangan kita mau dilayani atau kita hanya memperhatikan orang yang melayani, tapi kita juga mau punya hati yang saling melayani satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga itu adalah saling mengampuni. Ada di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini kita lihat ya, kalau kita harus saling mengampuni, kita penuh kasih juga terhadap satu dengan lain. Ini saya punya satu contoh yang bagus nih, saya baca. Ada seseorang, dia baru pulang dari kerja nih. Dia capek, dia haus, dia lapar. Nah saat itu sudah sampai rumah, dia membuka kulkas. Wow, ternyata di dalam kulkas itu ada sebuah mangga. Nah, dia senang dong. Lalu dia ambil mangga itu, lalu dia ambil pisau juga. Dan mulailah dia mengupas mangga itu. Saking cepat-cepatnya pengen coba mangga itu, dia tidak sengaja menggores tangan kirinya. Tentu berdarah dong, sakit. Akhirnya dia taruh pisaunya, lagi dia makan mangganya dengan tidak mengupas kulitnya dulu. Apa sih yang bisa kita dapat dari perumpamaan itu? Bayangkan kalau tubuh kita ini adalah tubuh Kristus, betul. Bahkan persekutuan itu bisa disebut adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi badan, dan semacamnya. Nah, seperti perumpamaan tadi, yang mengupas pasti kan tangan kanan. Tangan kiri memegang mangganya. Kalau kita bukan kidal ya. Lalu tangan kanan itu tidak sengaja menggores tangan kiri. Apa jadinya jika tangan kirinya itu ingin balas dendam, tidak mau mengampuni tangan kanan gitu, ikutan menggores? Jadi dia tidak bisa makan mangga, malah yang ada dua-duanya kesakitan. Nah ini yang pentingnya kalau kita untuk saling mengampuni satu sama lain. Tidak ada lagi rasa benci, tidak lagi rasa dendam. Untuk yang keempat, apa aja yang bisa kita lakukan itu? Ada saling mengaku dosa dan mendoakan.
Ada di Yakobus 5 ayat 16a. Saya bacakan kembali. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Tentang perumpamaan yang tadi mengenai kita adalah satu tubuh. Apa jadinya kalau misalnya tangan kanan yang menggores tangan kiri itu tidak mau mengakui dan dan merahasiakan kalau dia itu menggores tangan kiri? Apakah baik? Tidak tentunya. Karena kita satu tubuh ini, kita harus saling mengetahui apa saja sudah kita lakukan, dosa-dosa, dan mendoakan orang-orang tersebut, sehingga mereka boleh terlepas dari dosa tersebut. Lalu yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan dalam persekutuan adalah saling menasihati. Ada di Ibrani 10 ayat 25. Saya bacakan lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa gunanya sih saling menasihati ini? Beberapa orang di luar sana itu nggak mau banget dinasihati, bahkan anti dinasihati karena mungkin sakit buat mereka. Tapi saling menasihati ini penting untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Sebagai contoh, tubuh lagi nih. Kita kan satu tubuh. Kepalanya udah besar nih, karena kita semakin bertumbuh satu dan yang lain. Tetapi tangannya tetap kecil, kakinya tetap kecil, karena mereka tidak mau bertumbuh. Nah, kita nasihatin lah mereka. Kamu harus bertumbuh begini, begitu. Nah, ketika mereka mendengarkannya dan mau dinasihati, mereka akan bertumbuh, walaupun sakit. Tapi mereka bertumbuh, sehingga tubuh ini itu bisa bertumbuh. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tetap kecil. Semuanya sama-sama bertumbuh. Nah, itu ada 5 hal yang bisa kita lakukan selama ada persekutuan. Jadi kesimpulannya itu adalah persekutuan itu sangat diperlukan oleh orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus. Persekutuan dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ingat itu, walaupun kita sama-sama berkumpul bersama orang-orang percaya, tapi kita juga membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu persekutuan orang percaya itu harus didasarkan pada firman Tuhan, agar persekutuan itu baik dan bermanfaat. Jadi ingat selalu bahwa persekutuan itu kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Jangan mempunyai dasar yang lain. Anggaplah dasar yang lain itu adalah sebagai kemudahan untuk kita saling bersekutu. Seperti tadi sudah dibilang, persekutuan pemuda remaja. Persekutuan pemuda remaja itu memang dasarnya emang untuk pemuda remaja, tetapi dasar yang paling utamanya itu adalah firman Tuhan. Jangan diputarbalikan. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rema Tuhan, apa yang menjadi perkataan-Mu boleh tetap ada di hati kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap Tuhan jadikan firman Tuhan dasar persekutuan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini Tuhan firman-Mu bukan yang menjadi dasar persekutuan kami Bapa, tetapi yang lain Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau Tuhan semakin bertumbuh dalam persekutuan kami Bapa. Kami melakukan Tuhan saling mengasihi Tuhan, saling mengampuni, saling berdoa, saling mengaku dosa Tuhan, saling melayani Tuhan, juga saling menasihati ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu Tuhan menjagai kami Tuhan, dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, remaja pemuda di GB Suryani dalam masa-masa seperti ini Bapa. Biarlah boleh kerohanian mereka Tuhan tidak turun Tuhan, boleh tetap naik Tuhan. Biarlah Tuhan semua berkat-Mu boleh tetap mengalir Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan Tuhan Engkau yang penuhi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.